Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 6. Siti, Dayu, Lani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya, mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Cara membuat tempe. Nah, di sini ada caranya. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak sekali manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terkelupas, lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Setelah itu, kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Nah, ini ada pada halaman 53 yang atas ya, teman-teman. Pada paragraf terakhir tadi, manfaat kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, sekarang lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Nah, dalam kotak itu ada konsumsi, kedelai, teknologi, proses, dan suhu. Kita akan mengisi titik-titik tersebut dengan kata-kata atau kata konsumsi, kedelai, teknologi, proses, dan suhu. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Di sini siapa yang suka tempe? Nah, tempe itu termasuk makanan yang baik untuk tubuh kita, yang sehat untuk tubuh kita. Setelah itu, Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe.
Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuangkan air berukuran kecil. Siti menghitung banyak gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, ini gelasnya. Lalu ini pancinya ya. Satu panci terisi penuh air setelah dituangkan 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci setara atau sama dengan 9 gelas satuan. Lalu, di sini ada gambar pada halaman 55 ya. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang paling banyak. Nah, yang paling banyak ini teman-teman. Ini ada 5 gelas ya, 5 gelas di airnya kita tuangkan ke dalam panci. Hal tersebut akan membuat panci ini memiliki volume yang paling banyak atau banyak sendiri daripada yang lainnya. Kalian bisa melingkarinya. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi permasalahan jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Meskipun berbeda, meskipun kita dengan teman-teman kita memiliki perbedaan, kita harus memiliki sikap tenggang rasa, toleransi, dan lain sebagainya. Setelah itu, amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sifat yang menunjukkan perlu ditiru dan perlu dihindari. Nah, kalau di buku kalian ini warna-warni ya teman-teman. Tapi kalau di saya ini hanya ada satu warna, yaitu warna hitam. Kita akan mengelompokkan. Nah, dari kalimat tadi yang perlu ditiru adalah muncul sikap tenggang rasa,
memahami persamaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperkaya wawasan. Sedangkan hal yang perlu dihindari yang pertama, berbeda pendapat. Peran antar suku bangsa, perang ya teman-teman, perang antar suku bangsa atau perselisihan antar suku bangsa, lalu memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, menggunakan kosakata tentang perkembangan teknologi pangan menjadi sebuah informasi. Yang kedua, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari perbedaan sifat dan kebiasaan akibat adanya perkembangan teknologi produksi pangan. Yang terakhir, mengukur volume benda menggunakan satuan tak baku. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.